Oke, baik semuanya. Saya ingin melanjutkan materi pertemuan kemarin ya, tentang persamaan diferensial, latihan soal. Dan buat pertemuan kali ini, pembahasan kali ini itu tentang penyelesaian soal lainnya lagi ya. Kemarin udah sampai soal di yang D ini ya, yang logaritma dari sekian ya. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan lagi soal yang selanjutnya. Aku mulai dari soal yang ini ya, yang E. Aku tulis di sini. E. Nah, ini ln cos 3x. Y sama dengan gitu. Ini aku tulis fungsinya dulu ya. Nah, ini Y. Oke, sorry. Nah, ini Y sama dengan ln cos 3x. Sekarang kita kembali ke dasar dari dorongan itu tentang logaritma natural atau ln ya. Nah, dalam matematika, jika suatu fungsi logaritma natural ini ya, sebentar, y-nya itu adalah ln x, ln ya, logaritma natural dari x, didiferensialkan dy per dx, dy over dx. So we can get the result of this differentiation is 1 over x. Nah, jadi dari diferensial ini kita dapat solusinya adalah super x. Nah, ini kalau x, sini x, fungsinya harus x. Sementara di sini tuh cos 3x. Jadi kita nggak bisa selesaikan langsung. Artinya kita harus menggunakan aturan rantai karena fungsinya itu berisi cos 3x. So we can get this solution of this function like this one. dy over dx, y-nya kita ganti menjadi d per dx. Sorry. Oke. D over dx logaritma natural from cos 3x. Cos 3x like that. Nah, karena isinya bukan x mainkan cos 3x, jadi kita kalikan dengan isinya, dikali dengan cos 3x. Ini cos 3x over d cos 3x 3x. Nah, terus kita pindah posisinya. Jadi d ln cos 3x over d cos 3x. Satu lagi, dx-nya pindah ke sebelah ya. D cos 3x over dx. Nah, sama dengan turunan ln. Tadi kan super x ya. Jadi karena ini ln 3x, so we can get is 1 over cos 3x times from this differentiation is cosinus 3x. Yeah, we cannot differentiate this function, so the solution is we can use the chain rule again to get the solution. Jadi kita selesaikan lagi dengan aturan rantai ya, karena aturannya itu harus ini x, cosnya juga harus 3x, sementara ini tuh isinya 3x dan diturukan terhadap x ini nggak bisa, jadi kita kalikan dengan isinya yaitu 3x. Sorry, d 3x ya, d 3x 3x over d 3x.
Nah, ini sama nanti pindah posisinya lagi. Jadi D cos 3x dibagi dengan D 3x. Nah, dikali D 3x over dx. So we can get of this solution is the differentiation from cosinus is minus sin. So ini dirubah ya, jadi 1 per cos 3x dikali minus ya, minus sin 3x. Nah, we got the parenthesis, and turunan dari 3x adalah 3 ya. Nah, sehingga kita dapat diferensialnya adalah minus 3 sin 3x per cos 3x. Nah, sin per cos itu adalah tan ya. Jadi kita dapat menyederhanakannya menjadi dy over dx is we can get minus 3 tangent 3x. Nah, jadi kita dapat solusinya. Ini solusi yang E ya. Nah, sekarang kita lanjut buat nyari solusi yang F. Dulu. Oke, F-nya mana? Alright. Nah, F itu sin pangkat 3. Sines the power of 3. Like that. It's for its function. Ya, ini kita selesaikan lagi ya. Y sama dengan sin. Kalau dari dasarnya, turunan sin D, misal D, Y-nya itu sin X ya, berarti D per dx gini. Y sama dengan sin X. So, dy over dx is turunan sin D per dx dari sin X. Itu adalah cos X. Ini hanya berlaku ketika ini sin X terhadap X. Tapi kalau satunya isinya itu 4X dan pangkat 3, kita gunakan aturan rantai lagi. Jadi seperti ini ya. dy per dx sama dengan d per dx sin 3 pangkat 4x. Nah, dikali ini pangkatnya 3, sementara aturannya itu dari dasar adalah pangkat 1. Jadi kita kalikan d sin 4x. Nah, per d sin 4x. Nah, ini dikali lagi isinya. Yang harusnya x tapi ternyata isinya 4x, maka dikalikan lagi. Dikalikan d 4x over d 4x. So we can get the change of the position of this d. Jadi d sin pangkat 3 dari 4x dibagi d dari sin 4x. Nah, ini dikali d sin 4x dibagi d 4x dikali d 4x per dx. Nah, terus kita rubah ya, selesaikan. Jadinya ini berapa ya? Turunan dari sin pangkat 3 sin kuadrat dari 4x dikali cos ya. Cos 4x dikali 4
So we can get out the solution of this function is 12 times cosines of 4x times sines power of 2 4x dy over dx. Nah, jadi kita dapat solusinya ini ya. dy per dx. Nah, ini solusinya. Lalu lanjut soal yang G. Ini ternyata soal G adalah perkalian dua buah fungsi yang berbeda, yaitu fungsi eksponensial dan fungsi trigonometri ya. Nah, kita bisa gunakan aturan perkalian dua buah fungsi. Y sama dengan E pangkat 2x dikali sin pangkat 3x. Nah, nanti ini dimisalkan sebagai U, dimisalkan sebagai V. Nah, maka kalau semisal ya, kita punya fungsi perkalian U dikali V, maka turunannya atau diferensialnya dy over dx is ini U aksen that means du over dx, du per dx ini dikali V plus U kali V aksen ya. V aksen itu artinya dv per dx. Jadi kita udah punya du. Nah, kita cari dulu U aksennya. U aksen itu adalah du per dx. Nah, terus sama dengan d per dx. U-nya diganti ya, E pangkat 2x. Nah, dari dasarnya, turunan E pangkat x per dx di pertemuan sebelumnya sudah pernah dibahas ya. Kalau turunan eksponensial, itu adalah tetap E pangkat x. Nah, tapi karena ini E pangkat 2x, jadi kita gunakan aturan rantai. Ini dikali dengan D. Oke. Oke, aku lanjutin lagi. Seperti ini ya. Turunannya itu adalah gini ya, teman-teman. Turunannya dari E pangkat 2x adalah dikalikan dengan isinya ya, D 2x over D 2x. Nah, sama dengan D E pangkat 2x dibagi D 2x. Nah, dikali D 2x over dx. Jadi dapat U aksennya adalah E pangkat
2x dikali 2 ya, atau 2e pangkat 2x ya. Nah sekarang kita cari V aksennya juga sama. V aksen V aksen ya di sini. V aksen itu sama dengan dv per dx, sama dengan V-nya kita ganti pakai sin 3x ya. Nah ini sama ya, kita kalikan isinya atau gunakan aturan rantai per d 3x. Nah ini sama dengan d sin 3x dibagi d 3x dikali d 3x dibagi dx. Nah turunan sin adalah cos ya teman-teman. Jadi ini menjadi cos 3x kali 3. Ini V aksen. Nah jadi solusi dari ini Y sama dengan ini ya. Nah kopas di sini. Oke, Y sama dengan E pangkat 2x sin 3x. Maka D per dx itu sama dengan U aksen dikali V ya. U aksen adalah 2E pangkat 2x. 2E pangkat 2x kali V. V-nya tadi sin 3x ditambah U V aksen. U-nya adalah E pangkat 2x kali V aksennya adalah 3 cos 3x. Jadi kita dapat dy over dx itu adalah 2e pangkat 2x kali sin 3x ditambah 3e pangkat 2x kali cos 3x. Nah ini untuk untuk pembahasan soal yang G. Nah sekiranya sampai sini dulu ya teman-teman. Nanti buat soal H sama I aku lanjutkan di video selanjutnya ya. Oke. Oke, nanti sekiranya ada keliruan boleh dikoreksi aja ya teman-teman. Dan demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan see you.